Nah, suka duka ngurusin sawit ini gimana waktu pertama kali? Eh, Sangat lucu bang. Hah, Ya kan, ini sangat lucu. Ini mungkin pengalaman, mungkin teman-teman pasti akan tahu bagaimana dulu tololnya seorang tolen, gitu, ya kan? oke. Nah, kalau kita, jadi ini lucu. Saya cerita pengalaman suatu saya cari kebun ini. Hmm. Itu dari dulu. Orang cerita gambut, tapi gambut nggak apa-apa kan katanya. Kan saya nggak ngerti itu gambut apapun nggak ngerti. Nah, Jadi begitu dibawanya, yang saya nggak ngerti, saya bawa kayu, saya tancapkan untuk bawah kayu itu, hah. masuk ke Masuk terus. dalam-dalamnya, Hah. masuk terus ke dalam. Wah, ini baru tanah, saya bilang kan. Ini baru Oke. bagus itu dia. Kenapa? Karena kalau kita di Brastagi kan Hah. ditajamin pun diasah pun pisau itu ini ke bawah, dimasukkan ke bawah sekuat apapun, paling paling dalam itu 30 senti. 10 cm. Hah. 10 cm. Oh, 10 senti. Iya, 10 cm paling. Hah. Sementara ini bisa sampai 2 meter ke bawah. Wah. Itu dia. Nah, jadi pikirannya kan, wah ini kalau lah misalnya kalau di kampung kan ya buat tumbuh itu agak susah. Kenapa? Mungkin tanahnya sudah keras karena sering pemupukan. Ya, Kalau di sini tanah lembut seperti pasti cepat ini jadi. gitu Tahu, pula ya. tahu masuk bumi. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Saya Togar Sitanggang, jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu, seorang teman lama saya, yang saya kenal mungkin sekitar tahun 97, 98, 99, saya kurang tahu pastinya. Karena kami berdua, Tolen Ketaren namanya, saya masuk ke pindah ke perusahaan yang bergerak dalam trading kelapa sawit, dan kemudian saya bersama dengan dia, Tolen Ketaren ini sekitar 4 tahun saya kira ya, waktu itu saya di sana. Tapi sebelum kita berbincang pada kesempatan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like tentunya kalau memang menarik perbincangannya, dan berikan masukan-masukan yang positif terhadap apa topik yang dibahas ataupun dalam hal channel ini secara keseluruhan. Pak Tolen Ketaren, menjua-jua. Selamat menjua-jua, Bang. Kai kaurina kabarna? Beritanya menjua-jua, sehat, Bang. Sehat ya, oke. Sehat. Kita ketemu 90 berapa ini? 97, 98, 99. Karena aku masuk... Sebenarnya kita bertemu itu 97 sih sebenarnya, walaupun kita masih berbeda perusahaan gitu. Saya masih benar-benar ngurusin kapal, tapi sudah berhubungan. Tapi pas kita jadi satu tim itu di tahun 99. Oke. Oh, 99. Itu. Oh, karena Tolen ini dulu dan sampai sekarang juga tukang sandar kapal, tukang parkir ya. Iya, tukang juru parkir, Bang. Jangan pakai tukang. Oh, jangan. Tukang kan kali kita ini. Gitu jadi ya. Juru parkir kapal. Sekarang tinggal di Dumai. Iya, saya pindah ke Dumai, mulai hijrah ke Dumai tahun 2000. Tahun 2010. 2010. Nah, 2010. Itu pindah ke Dumai itu memang karena jadi juru parkir atau karena Pak Tolen ini petani sawit loh. Petani sawit yang sukses. Oh, belum sukses lah. Belum ya. Ya, tadinya sih saya memang nggak pernah kepikiran ke Dumai. Dulu suatu cerita ngurusin kapal di Dumai itu sangat sulit sih sebenarnya. Tapi karena sering cerita orang cerita sawit dan kita ngurusin sawit, ya kepikiran gitu dia. Soalnya sebelum ke Dumai saya sih kan berkebun juga. Saya memang suka berkebun.
Itu kebun jeruk di Brastagi. Oh iya ya, waktu kita ketemu kok udah ada kebun jeruk ya di Brastagi ya. Kebun jeruk. Ah. Saya sih ngurusin jeruk. Cuman karena dilihat kan hasil dari jeruk ini kalau kita lihat dengan sebelum-sebelumnya juga akan begitu-begitu saja, harus ada peningkatan lah. Orang cerita tentang sawit itu semua kan ya pindah, belilah dulu sawit sedikit di daerah Duri. Itu tahun 2019 lah. 2019 saya beli yang di Duri. Itu 2020 karena kan biasalah kalau di kantor itu pulang hari Senin pagi baru sampai di Medan, langsung masuk kantor, nampak kali sering capek, pikir harus ada dua pilihan gitu, dia kan terus bekerja atau tinggalin sawit. Ini yang saya putusin, ya saya berhenti bekerja dan ngurusin sawit, urusin kebun lah. Urusin kebun sendiri gitu ya? Iya, urusin kebun sendiri, itu masih di hutan sih sebenarnya. Nah, tapi ya silakan teruskan. Tapi ya setelah 2 bulan saya di kebun, ada pula tawaran gitu, dia kan tawaran jadi juru parkir kembali di Dumai. Oke. Nah, saya terima di Dumai, makanya sampai sekarang lah staf juru parkir sekalian ke kebun. Ngurusin sawit juga. Ngurusin sawit. Nah, suka duka ngurusin sawit ini gimana waktu pertama kali? Sangat lucu Bang. Ya kan, itu sangat lucu. Ini mungkin pengalaman, mungkin teman-teman pasti akan tahu bagaimana dulu tololnya seorang tolen, gitu ya kan? Oke. Nah, kalau kita, jadi ini lucu, saya ceritain sendiri pengalaman suatu saya cari kebun ini. Itu dari Duri. Orang cerita gambut, tapi gambut nggak apa-apa kan katanya. Kan saya nggak ngerti itu gambut apapun, nggak ngerti. Jadi begitu dibawanya, yang saya nggak ngerti, saya bawa kayu, saya tancapkan untuk bawah kayu itu, masuk dalam dalamnya, masuk terus ke dalam. Wah, ini baru tanah, saya bilang kan. Ini baru bagus itu dia. Kenapa? Karena kalau kita di Brastagi kan ditajamin pun, diasah pun pisau itu ini ke bawah, dimasukkan ke bawah sekuat apapun, paling dalam itu 30 cm. 10 cm. 10 cm. Oh, 10 cm. Iya, 10 cm paling. Sementara ini bisa sampai 2 meter ke bawah, itu dia. Nah, jadi pikirannya kan, wah ini kalau di kampung kan ya buat tumbuh itu agak susah. Kenapa? Mungkin tanah sudah keras karena sering pemupukan. Kalau di sini tanah lembut seperti ini, pasti cepat ini jadi. Gitu pula ya. Tahu masuk bubu. Masuk bubu itu dia. Jadi saya tidak mengerti gitu dia dulu tentang sawit ini. Nah, habis itu nanam juga sawit kan. Oh, saya nggak tahu. Saya kira sawit itu semua sawit gitu dia. Nggak ngerti itu bibitnya apa pun, nggak ngerti. Pokoknya udah kayak pohon sawit lah itu. Oke. Nah, setelah orang lain tumbuh dipupukin, dulu kan saya sering lalu sekarang bos ini pupuknya kurang bagus. Saya taruh urea makin banyak, bukan makin bagus tapi makin kuning gitu dia. Kenapa? Karena kelebihan. Belajar sekarang baru nggak mesti semua pupuk kimia, harus ada rupanya pupuk mikro rupanya harus masukkan ke dalam. Nah, masalah bibit juga saya hancur-hancuran gitu dia kan. Habis itu di tahun 2016 saya diperkenalkan adalah sebenarnya itu dulu Facebook Samadhi. Di situ dia sebenarnya Facebook Samadhi itu. Di sana belajar bahwa rupanya ada kecambah itu dia kan. Nah, baru saya belajar kecambah yang bagus seperti apa sih. Tahun berapa ini kau bilang? Tahun 2016. 2016, oke. 2002 saya tanam, sebenarnya saya mulai berkebun itu 2009, tapi kan masih hutan. Saya tanam itu 2010-2011 tanam. Ya. Jadi sesudah 5 tahun kemudian nih baru dapat informasi. Baru dapat informasi. Jadi yang lama ini ditanam di Duri ini udah cuman apanya? Bentuknya sekarang? Tadinya sih kalau waktu kecil memang bagus buahnya. Waktu kecil bagus, tapi setelah 2 tahun berbuah gitu dia kan buahnya ini kadang-kadang kita lihat pohon sawit atau pinang gitu dia kan kecil terus. Gimana lah buahnya? Buahnya kadang-kadang kan ya sebesar abang salak, tandan salak seperti itu. Oke. Tandan salak itu. Nah, disitulah saya kenal dengan PPKS.
Saya video call dengan dia, saya tunjukkan bahwa ini, dia bilang, udah Pak, ganti aja semua. Saya ganti semua. Oh, udah diganti yang pertama itu. Oke. Iya, saya ganti. Satu pun nggak ada tumbuh. Saya tukar semuanya. Jadi artinya saya nanam 2010, 2011, nanam kembali di 2016. Oke. Jadi karena 2010-11, kemudian dia berbuah di 2013, begitu 2014 lah dia berbuah kemarin, semuanya sudah mulai keluar. Ya, 2015 kehabisan bensin, dia nggak berbuah lagi atau Iya, menjadi kecil-kecil. Iya, buah kecil-kecil memang. Oke. Kecil. Dan disitulah suruh diganti aja semua. Iya, diganti semuanya. Saya ganti benar semuanya. Dan itu baru benar dari bibit PPKS. Ya, sekarang di sana baru benar lagi PPKS. Nah, ini pengalaman yang menarik ya, menurut. Apakah banyak ataukah ada lagi yang orang-orang seperti Tolen ini yang apa namanya, tidak punya informasi karena ikut-ikutan, ya kan? Sawit, aku jeruk. Ini sawit ini mantap ini kan, nyemplung, ya kan? Gambut yang 2 meter ini mantap. Iya, nah, ini banyak, pasti banyak Bang. Di Tanah Karo cuma 10 cm, di sini 2 meter. Ini kan pasti lebih mantap ini gitu. Iya. Ada berapa teman-teman Tolen yang ini? Sebenarnya jujur di sekeliling saya itu hampir semua itu dari sana, Bang. Dari pengalaman yang sama. Ya. Iya, sekeliling itu hampir semua. Saya juga kan setelah mereka berkebunnya, lama-kelamaan kenalan, ditanya di kampungnya, rupanya cuma jarak 5 km, seperti itu. Ujung-ujungnya saudara juga semua. Jadi kita semua satu hamparan begitu luasnya gitu dia kan, itu emang kita benar-benar tidak tahu satu masalah bibit. Nah, habis itu cara penanganan gambut juga belum tahu lah saat itu. Harusnya kan memang teknik pemadatan, kita tidak. Iya. Kan? Nah, kanal. Di situ ada kegagalan. Kalau kanal, udah tahu. Kanal memang dulu di kanal-kanal semuanya sih. Jadi setiap kita apa namanya itu sempadan dengan kawan-kawan, memang semua di kanal. Ada pengalamannya. Okay. Nah, belum lagi pengalaman jelek itu masalah pupuk. Dia pupukan. Jadi selalu kita tanya, bagaimana sih yang sebelah itu dulu kakak saya ada di sana, dia bilang, "Len, mereka pakai pupuk ini, mereka pupuk pakai ini," gitu. Dia kan coba lagi ikut, gitu dia kan ikut aja gitu dia. Nah, makanya setelah dipelajari, rupanya nggak sama, gitu dia kan. Kita nggak sama kebutuhan pupuk yang tanaman di sebelah dengan tanaman kita pasti berbeda, gitu dia. Nah, dan saya tidak tahu. Nah, kenapa? Karena dulu kan dekat, enggak? Dekat, tapi pasti berbeda kan kebutuhannya, Bang. Ada yang memang dari segi rumputnya juga kadang-kadang berbeda. Kalau dulu kan di Brastagi, kalau kita di Brastagi kan lama saya berjeruk gitu dia, saya selalu pikir nggak akan ada ngalahin petani dari Brastagi gitu dia kan, dengan gaya seperti itu. Ya apa ya pupuk ya, saya cuma tahu NPK gitu dia. Ya, terus KCL sama TSP. Ya, TSP kita pakai. Nah, rupanya setelah dipelajarin TSP juga kalau di gambut itu nggak bagus gitu dia. Dipakai rock fosfat. Nah, seperti itu. Jadi bagus. Nyari fosfatnya dari TSP. Dari rock fosfat, bukan dari TSP. Iya, karena katanya pH-nya lebih tinggi. Nah, sementara gambut kan pH-nya rendah. Ini pelajaran di lapangan atau ada penyuluhan? Sebenarnya setelah dapat penyuluhan sih, apa bedanya TSP dengan RP. Nah, seperti itu. Tapi ya itu pengalaman benar-benar menarik lah bagi saya. Sebenarnya saya sering ceritain sama orang. Jadi walaupun saya ketua Samade, jangan kalian kira itu aku petani yang susah, petani yang gagal awalnya. Bilang aku sangat bodoh yang merasa aku hebat dari Brastagi sana gitu dia kan. Saya benar-benar kebun di Brastagi, nggak jauh dari kota Brastagi itu gitu dia, kebun jeruk dengan sangat bagus ya gitu dia. Oke. Ya. Tapi sebelum lanjut, tadi kan Pak Tolen mengatakan ketua Samade. Beliau ini sekarang menjadi ketua asosiasi
petani sawit, sawitku masa depanku yaitu Samadhi. Tapi nanti dulu, itu karena dia sebut tadi ini keterangan Samadhi belakangan dulu kita bicarakan. Kita mau bicarakan pengalaman sebagai petani sawit apa tadi, Tolen? Petani sawit yang gagal gitu dia. Itu misalnya petani sawit yang gagal sih sebenarnya awalnya. Tapi belajar dari kegagalan kan bisa dibayangkan biar teman-teman tahu. Saya itu mulainya dari 2010 sudah mulai nanam gitu dia, dan bibit yang saya kira saya nggak tahu, masuk ke dalam truk pakai dump truck dia bawa, dia tuangkan aja di pinggir jalan seperti itu, karena kebun saya pas di pinggir jalan besar, jadi mereka tuangkan aja persis seperti nuangkan apa namanya itu tanah, pohon karet yang mau dijadikan ranting, nah seperti itu berantakan. Itu pengalaman jelek gitu dia, dan saya nggak tahu, oh memang beginilah kali ya gitu dia kan. Nah rupanya tidak, harusnya satu-satu bagus. Dan langsung disusun kan? Aja, iya. Bukan ditumpuk-tumpuk kayak gitu kan? Tapi ya sebenarnya aku masih ya dulu lah ya, waktu masih keliling-keliling ke seluruh Indonesia ini masih lihat juga tumpukan sawit itu bibit sawit di pinggir jalan, ya kan? Supaya nggak terlalu banyak makan tempat, ditumpukkan aja semua kan gitu. Iya, ditumpukkan Bang. Kebetulan bibit yang ditawarin dulu memang sudah agak besar, jadi mereka sudah pangkas, nggak ada lagi nampak daunnya. Oke. Kan, kenapa seperti ini, supaya cepat berbuah kan? Taunya gitu dia kan. Artinya begini, itu udah stunting duluan, Bang. Iya, itu dia. Taunya udah stunting duluan dia kan. Iya, nah sekarang baru tahu aku kan, rupanya udah stunting duluan gitu dia. Karena bibit sawit itu harus ditanam berapa? Maksimum 12 bulan kan? 15 bulan lah. Ya, 15. Ya. Ini udah 2 tahun, udah berdompet dia sekarang. Udah ada muncul nampak titik-titik bunganya itu. Kita kan udah tahu. Wah, memang ini bibit paling bagus gitu dia kan. Begitu ditanam udah langsung berbuah dia ya. Begitu ditanam langsung berbuah. Bagus banget. Rupanya stunting. Aduh, dia. Udah stunting gitu dia. Nah, jadi biar teman-teman lihat, rupanya bibitnya stunting itu bukannya malah bagus gitu dia kan. Itu memang sudah aturannya ya seperti bilang tadi, salah ditanam itu masih oke. Jadi ini udah hampir 2,5 tahun mungkin itu ya, karena udah muncul ininya. 2,5 tahun. Kenapa? Karena dalam polybag itu sendiri sudah nggak ada lagi tanah, sudah akar semua dalam polybag. Itu dia. Jadi nggak ada lagi haranya kan, udah betul-betul udah betul stunting dia. Dan ini, nah dibandingkan dengan sekarang, ini masih ada kejadian nggak yang seperti itu? Saya kira itu masih banyak, Bang. Masih banyak. Kenapa? Karena saya sering jalan ke daerah Duri gitu dia kan, masih banyak itu bibit-bibit sawit itu mereka pembibitan yang sudah sangat tinggi. Kadang mereka sudah pangkasin ulang gitu. Nggak ada lagi pucuknya, semua mereka pangkas. Jadi kayak udah kayu-kayu tegak seperti itu. Kayu-kayu tegak nanti udah berdaun lagi, mereka jualin. Habis juga kok itu dia. Dan masih ada juga yang mungkin masih ada orang membeli. Yang masih berpikiran kayak kau dulu waktu tahun 2010 ya? Oh, ada Bang, masih banyak. Okay. Masih banyak itu. Masih banyak. Walaupun kita kadang-kadang kalau sekarang kan kita sudah kasih tahu, lebih bagus kita kecambahkan sendiri atau carilah penangkar yang resmi. Yeah. Sekarang kan informasi sudah banyak, udah cukup lah. Tanpa mereknya. Dan sudah semakin banyak yang resmi itu sebenarnya yang lebih menjamin kualitas dari bibit itu ya. Kalau 2017 ke bawah itu masih sedikit lah. 2017 ke atas ini kan sudah mulai banyak orang berpikir harus dari yang resmi, dan banyak juga memang penangkar-penangkar memang kerjasama dengan balai benih. Dulu enggak, dulu dibelinya mereka bilang marihat, atau dia marihat, semua orang bilang marihat udah pasti bagus gitu dia. Mariles. Tambah mariles yang dibuatnya semua. Marihat leles. Marihat leles itu dia. Itulah. Tapi nggak tahu ya, apakah dengan kondisi informasi seperti ini yang harusnya kan sudah menjadi percakapan yang sudah beredar lah ya. Kenapa masih ada juga orang yang masih bisa sanggup menjual bibit yang stunting tadi? Harusnya kan para petani awal ini sudah ngerti adanya bibit stunting.
Ada beberapa yang tahu, Bang. Tapi memang karena ada juga sebenarnya yang kayak propaganda seperti itu masih banyak juga. Bahkan saya kadang-kadang kan masih, ya saya kan nggak suka orang yang sangat berdebat gitu. Dia kan kasih tahu kalau 2 kali kasih masih ngeyel, ya pilihan tetap sama dia kan. Mereka tetap berpikir bahwa yang namanya bibit itu semua sama. Sama dan sama seperti saya dulu, mereka tetap berkekeh kadang-kadang bahwa bibit ini kan sudah usia misalnya 2 tahun lebih, dia udah stunting, itu tanam tuh cepat kok gitu dia. Bahkan yang kalau di sebelah saya ada satu lagi di rumah itu mereka lebih luas gitu, dia ini baru tanam, mungkin sekarang baru mulai buah pasir kali itu dia. Itu memang mereka cari yang seperti itu, masih dicari, ada juga yang nyari. Justru ada yang nyari karena udah langsung supaya cepat berbuah. Supaya cepat berbuah. Iya, supaya cepat berbuah. Itu dia. Dia bilang kalau pupuknya cukup bisa itu. Masih bisa itu katanya. Nah, kita lihatlah tahun depan itu dia. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. salah gitu dia, Bang. Enggak, mudah-mudahan yang kawannya Pak Tolen ini dengar dan nonton nanti podcast ini. Atau kau kasih nanti linknya. Nanti kasih linknya sama dia. Nanti kasih linknya. Nanti orang kita juga, Pak. Orang kita juga. Pak. Karena ya kan ini yang menjadi mungkin masalah utama ya dari para petani sawit yang seperti Tolen. Ya, petani swadaya ya, mandiri, tidak terikat kepada perusahaan inti plasma ya kan. Ini kan yang betul-betul memutuskan sendiri untuk terjun ke kebun kelapa sawit kan, menjadi petani kelapa sawit. Dan informasi yang seperti ini yang semestinya nggak tahu ya caranya gimana ya supaya misalnya pusat informasi calon petani sawit kan gitu ya. Ini ada sebenarnya, Bang. Ya, maunya ada seperti itu yang kalau mau menjadi petani sawit lakukan ini dan ini dan itu. Jangan lakukan ini dan ini dan itu. Mungkin mesti ada kayak gitu kayak petunjuk gitu. Supaya nggak kejebak semua banyak orang. Iya, sebenarnya memang itu kalau ada tempat misalnya kan ataupun pusat informasi seperti itu mungkin masih banyak, Bang. Kenapa masih ada? Mungkin kalau di Riau ini banyak yang sudah mengerti. Nah, yang kejadian ini selalu gitu dia kan, kejadian ini selalu itu adalah pemula. Iya. Pemula. Ya. Nah, saya kasih contoh, gitu dia kan. Saya kasih contoh. 2 minggu lalu pas orang tua meninggal, minggu lalu saya ditelepon. Dia bilang, Cilik, kita beli kebun di sini. Gitu dia kan, tanah di sini murah, gitu dia. Nah, sekarang kan kata-kata tanda kutip murah ini yang dicari orang selalu. Iya. Murah, gitu dia. Di mana? Ya, saya kira tanah di Riau di mana lagi murah gitu dia kan murah. Berapa katanya? Saya bilang kan itu 20 juta satu pancang, sudah tinggal tanam. Saya kira apa ini gitu dia kan, 20 juta satu tinggal tanam gitu dia, udah ditebang gitu dia. Saya kasih tahu di mana, saya minta titik koordinat, rupanya itu TNTN. Ke Sonilo gitu dia kan, saya bilang jangan, itu jangan. Dan mereka tidak tahu tentang undang-undang cipta kerja juga tidak. Setengah hari saya jelasin sama dia. Mereka nggak tahu bahwa itu TNTN. Mereka tidak tahu. Artinya kan mereka mungkin tahu itu hutan lindung, tapi mereka bilangin kan sudah banyak kok masyarakat di sini. Nah, itu dia kan memang. Nah artinya kan karena ada yang sudah dilihatnya. Sama bibit juga. Nah, bibit juga saya ceritain gitu dia, terakhir karena sudah saya nggak bisa lagi nyerah. Berargumentasi. Saya akhirnya menyerah gitu dia kan, udah terserah lah gitu dia. Kalau memang Silih mau, nah mereka katanya itu pakai kelompok dan itu nggak tanggung-tanggung mereka kelompok itu. Mereka ambil tuh sampai 20 orang. 20 pancang. Ya 20 orang kalau cerita 5 pancang pun 1 orang sudah berapa? Iya, gitu iya. Satu pancang berapa? Supaya pendengar kita tahu nih. Berapa hektar satu pancang? 2 hektar satu pancang. Nah, 2 hektar. Jadi kalau sampai 100 pancang
Udah 200 hektar. Udah 200 hektar. Oh. Iya. Dan itu memang mereka ambil gitu dia kan. Nah, habislah itu 200. Tesonilo. Wah, bilang ini jangan. Udah bilang jangan Silih, nanti susah kan nanti gitu dia kan. Nah, kalau aku ambil itu, selesai aku. Iyalah, selesai lah kau. Orang tahu aja sama dia ambil di situ sama dengan bunuh diri. Itu gantung leher aku itu kan. Nah, yang kedua masalah bibit itu dia terakhir karena aku nggak bisa meyakinkan dia bahwa dia bilang tuh kasih tahu bibit apa. Dia tetap nggak mau ini. Dia bilang karena walaupun dia panggil Silih tapi jauh lebih tua dari aku, kamu tahu apa? Nah seperti itu jadinya. Oh, oke. Nah jadi tetap masalah bibit pun mereka intinya adalah yang murah. Yang penting murah. Murah. Yang penting murah. Itu yang jadi masalah. Itu kata kunci bagi mereka. Karena kalau dengan murah, kalau terus langsung bisa berbuah, cepat dapat duit. Cepat dapat duit. Iya. Nah, kenapa? Karena satu kan cara berpikir. Kalau kita lihat kan, kalau di sini memang orang tuanya sudah punya sawit, itu sangat berbeda cara edukasinya. Kalau orang tuanya sudah sawit, mereka sudah ngerti. Tapi yang pemula-pemula ini kan ada kadang-kadang indikasi kita bukan bilang tamak sih, tapi dia berpikir aku jauh-jauh datang dari provinsi lain, misalnya uangnya ada 200 juta, dihabiskannya untuk beli lahan. Di situ sih sebenarnya harus diajarin juga, diedukasi para petani baru bahwa berapa sih biaya ngurus lahan sampai jadi sawit. Ya, jadi supaya mereka tahu mengatur keuangannya, jangan hanya tahu beli depan, beli seluas-luasnya, habis itu tidak tahu bagaimana cara mengerjakan, nggak ada lagi duit, nggak ada lagi tenaga, gitu dia. Dan itulah kenapa gitu dia kan salah satunya membuat lahan terlantar dan lahan terbakar. Nah inilah salah faktor utamanya. Kenapa? Karena begitu mereka tanam sekali gagal, nggak ada lagi tenaga. Udah habis ininya, udah habis energi gitu dia dan rekeningnya kan. Iya, rekening sudah ada lagi gitu dia. Mereka cari lagi kerja dulu baru lanjutin lagi. Jadi yang udah stunting terus nggak dikasih gizi, makin stunting. Makin stunting gitu dia. Nah ini memang ini realita di lapangan. Nah ini masih baru, saya udah kasih tahu sama dia jangan. Tahunya rupanya mereka sudah karena kasih DP ya lanjut terus gitu dia. Gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Samade. Ya. Sawitku masa depanku. Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang Tolen Ketaren sebagai ketuanya. Bisa cerita mengenai Samade dulu kita. Ya, Samade ini sebenarnya berawal dari grup Facebook sih sebenarnya. Nah, grup Facebook, saya kan dulu lihat di internet, baru gabung di sana, rupanya banyak komentar gitu dia, dan memang kebanyakan cerita tentang TV. Kenapa? Karena saya merasa salah satu bagian dari TV itu, jadi saya juga ikut bersuara gitu dia. Saya suara paling keras. Kenapa? Karena saya merasa saya nggak pernah menyembunyikan bahwa aku malu gitu dia kan dengan kebodohan juga. Nah, akhirnya karena teman-teman yang lain, ayolah kita kumpul lah di Pekanbaru gitu dia, kumpul di Pekanbaru. Kopi Darat ya? Ya, Kopi Darat. Dia akhirnya ayolah kalau kita buat dalam bentuk di darat, jangan lagi dalam bentuk Facebook. Pilihan ada dua, koperasi atau asosiasi. Jadi akhirnya kita putusin menjadi asosiasi. Oke. Asosiasi. Akhirnya dulu terbentuklah di bulan November sih sebenarnya 2016. Oke. Dan tapi apakah Facebook grup Samade itu sama dengan asosiasi Samade? Sebenarnya itu orang-orangnya sama karena admin di dalam yang create itu sebenarnya bagian dari pengurusan asosiasi ini. Oke. Jadi anggota di Samade, di asosiasi di Facebook itu tidak serta-merta menjadi anggota asosiasi. Ya, karena aku anggota Facebook Samade loh.
Iya, betul. Jadi sana semua orang bebas masuk sih sebenarnya. Kemarin kita memang filter yang masuk ke anggota asosiasi. Pertama dia harus bayar member, dapat KTA. Habis itu yang ada hubungannya dengan sawit, misalnya petani atau misalnya punya usaha mengenai sawit, ataupun misalnya dia ada ngajar atau dosen tentang sawit, itu boleh dimasuk dalam. Jadi anggota Cuma Samadhi. yang ada hubungannya dengan sawitnya lah. Oke. Nah, sekarang anggota Samadhi kira-kira berapa orang ini? Kalau di anggota asosiasi sih sekarang terakhir kemarin kita sudah rekap itu sekitar masih sedikit Bang, baru 14 ribuan lah. Udah banyak juga 14 ribu itu. Jangan kamu bilang 14 ribu sedikit. Kalau dibanding dengan seluruh petani kan itu nggak ada apa-apanya. Iyalah, memang, tapi kau mimpin 14 ribu orang ini, jangan kau bilang kecil itu, ya kan? Nah, ini 14 ribu tersebar di mana aja? Sebenarnya Samadhi sekarang sih sudah ada di 10 provinsi. Oke. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Bangka, sama Kalimantan Timur terakhir. Kalimantan masih yang timur ya? Iya, Kalimantan masih yang timur. Nah, kantor pusat Pekanbaru? Kantor pusat kita buat Pekanbaru, Bang. Oke. Nah, kita buat Pekanbaru. Nah, itu juga dibagi dengan apa? Ketua wilayah lah, apa segala macam lah, biasa lah itu ya. DPD-nya. Ya. Nah, apa namanya, kegiatan dari Samadhi? Ya, tadi kan kalau kita pembicaraan tadi yang di awal kan, kalau bisa menjadi apa, ada kayak pusat informasi kepada para pemula sawit. Itu Samadhi bisa lakukan nggak? Sebenarnya kita sudah mencoba itu filter di lapangan, Bang. Ya, kan, banyak yang DPD juga mereka sudah punya kantornya. Contoh kayak di Dumai sebenarnya sudah ada Kedar Lubugau dibuat di situ kantor asosiasi Samadhi. Jadi kalau bertanya kan ada orang di dalam. Dan di Pekanbaru juga kan kita sudah coba pindah ke Jalan Harapan Raya. Benar, kita buat sewa kemarin satu di sana dengan DPW-nya. Jadi di situ jadi pusat informasi juga. Nah, kalau tanya ada orang lah di dalam yang bisa menjelasin. Walaupun nggak mungkin 100%, tapi ya paling tidak pengenalan sedikit tentang sawit mereka sudah pasti bisa tahu lah. Setidaknya kasih informasi lah, ya. Iya, kasih informasi tentang sawit. Tapi apakah betul-betul bisa jemput bola nggak sama dia atau nunggu? Kalau jemput bola sih sekarang belum ya, karena keterbatasan juga ininya. Cuman kan selalu kalau mereka ada datang baru, kita selalu masukkan ke dalam grup, Bang. Jadi provinsi ada grupnya, WhatsApp, semua informasi ada juga di dalam. Apa mereka tanya, semua rame-rame kok menjawab. Jadi ada misalnya seseorang bertanya tentang satu mengenai pupuk, mengenai apa, itu bukan cuma satu, bisa sampai 5-6 orang menjelasin. Nah, tadi kan di awal itu kan kita bilang pupuknya itu walaupun dekat kan tidak sama. Ya. Nah, ini kan biasanya kalau yang saya tahu kan, yang aku tahu itu yang menjelaskan dosis pupuk atau memperkirakan dosis pupuk ini kan biasanya kan PPKS. Ya. Apakah anggota Samadhi itu ada keahlian sendiri untuk itu? Kita sih memang untuk rekomendasi pemupukan kita selalu sarankan itu pakai LSU, Bang. Pakai sampling, dan anggota Samadhi di pengurus Samadhi sendiri memang ada kerjaannya khusus untuk itu. Jadi mereka ambil sampel daun, sampel daun itu dengan harga yang sangat murah kalau dibanding dengan perusahaan gitu dia kan. Mereka ambil, dapat hasilnya, baru nanti dikasih rekomendasi pemupukan. Kita ada kok di Pekanbaru juga labnya. Lab bukan lab kita sendiri, tapi memang kita kasih ke lab pihak ketiga lah. Oke. Tapi paling tidak itu semua anggota Samadhi yang ngambilkan, khusus untuk itu ada. Ya, jadi kalau dia satu hamparan beberapa orang bisa diambil sampel dan hasilnya nanti diberikan ke petani bahwa pupuk yang cocok adalah ini,
bahkan sampai bulan seginilah diantara inilah buat pupuk ini, kemudian berikutnya pupuk yang jenis yang itu. Jadi setiap pupuk dosisnya berapa dan waktunya kapan bisa diatur? Bisa. Ya. Sama dia sudah bisa membuat seperti itu. Dan itu hanya diberi privileges gitu ya, privileges. Enggak juga sih sebenarnya. Untuk anggota petani, untuk anggota Samade aja enggak? Dia enggak juga, walaupun dia enggak anggota Samade gitu, dia juga ambil ini. Sekarang ini kan lagi ke Aceh dia kan, walaupun anggota Samade diminta, kita tetap datangin kok, gitu, dilayanin. Jadi, artinya kita masuk Samade itu adalah pilihan, ya, tapi membantu petani adalah kewajiban gitu dia, Bang. Asik. Masuk Samade adalah pilihan, membantu petani adalah kewajiban. Wah, mantap itu. Wah, itu kerja besar itu. Boleh saya wajib membantu kalian para petani. Kalau mau masuk Samade terserah Anda, kan gitu ya? Iya. Wah, gitu. Dan salah satu servis yang dilakukan Samade seperti itu. Iya, kita lakuin. Itu kayaknya mesti tagline dari Samade itu. Ya kan? Gitu ya? Membantu wajib, ya kan? Anggota sukarela, kan gitu. Iya. Karena kadang-kadang kan kalau masuk asosiasi ini banyak juga yang ada mengeluh sih. Pertama selalu mereka pertanyakan adalah, itu memang sangat lumrah, apa yang kudapat? Iya, itu dia. Itu selalu pertama. Sama di setiap asosiasi. Ayolah jadi anggota asosiasi. Terus kalian bisa kasih apa sama aku, kan gitu? Iya, nah itu dia. Kita kalau seperti itu kita memang sudah kayak bukan kita give up, bahwa yang kita kasih adalah informasi yang sangat mudah. Nah, jadi apa yang dia butuhkan, itu dia kan bisa kita bantu. Nah, kenapa? Karena artinya kalau kita di Samade kan ada juga memang agronomi, gitu ya, walaupun kalau dia tanya mengenai kayak bagian hukum, status lahan, mungkin itu kita belum. Karena kita memang petani kita ini memang baru benar-benar mengurusin tata kelola petaninya sih, berkebunnya. Good agricultural practice-nya dulu. Iya, itu yang masih kita fokus ke sana. Tapi apakah dari 14.000 ini juga ada quote-unquote bermasalah dengan posisi kebunnya? Seperti tadi, seperti TNTN tadi. Kalau itu pasti, ya, pasti. Dan itu bukan cuma sedikit, banyak banget gitu dia kan, bahkan mungkin sangat banyak kalau menurut aku. Banyak. Kenapa? Karena cuman itu mereka nggak mengeluh gitu. Kenapa? Karena belum ada petani kita yang dikejar. Apalagi dengan kerjakan memang mereka nggak ada lagi, artinya Gakum itu datang nggak ada lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya kan ada beberapa tahun yang lalu sampai Gakum datang, ya banyak juga yang mengeluh, walaupun belum ada anggota Samade yang kena. Belum ada di polis lain lah seperti itu. Jadi mereka berpikir ada yang berpikirnya begini, itu dia, ya udah kita anggap sewa lahan aja. Ya, sampai kapan? Iya, sampai kapan gitu, sampai itu dipermasalahkan gitu dia. Lalu kan kita kalau punya 2 hektar 3 hektarnya, apalah mau dikejar kan gitu. Ya, kan. Betul juga ya. Iya. Okay. Nah, jadi yang dibilang kita fokus urus kebun lah. Okay. Walaupun kita di asosiasi kita sudah memang wanti-wanti pada teman-teman bahwa ayo cepat-cepat mengurus. Ya, kalau yang belum jangan, itu dia. Kalau saya sekarang kalau ada mau beli kebun, dia kalau lokasi sini saya tanya dulu itu kawasan atau tidak. Iya. Nah, kalau kawasan saya pikir jangan, mending lebih bagus beli mahal sedikit, yang jelas tidak bermasalah. Tidak bermasalah di kemudian. Kemudian sakit kepala, Bang. Iyalah. Nah, dari 14.000 rata-rata dari anggota Samade ini berapa hektar? Yang mayoritas lah, aku nggak tanya Tolen lah, tapi yang mayoritas lah. Kalau Tolen kan udah lain itu apanya. Hektar. Aku kalau balik kan kebun selebar muka ininya kebun gitu.
Berapa Saya hektar pernah rata-rata? Kalau 14.000, yang ini mayoritasnya kalau lah. kalau data yang ada sih, yang ada memang kalau kita lihat di Riau lah ya, terutama di Riau. Di Riau itu memang lebih luas masing-masing. Itu bisa sampai rata-rata itu di atas 20 sampai 50 rata-rata. Oke. Nah, kenapa? Karena berbeda dengan kalau yang di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu memang lebih sedikit. Nah, itu paling luas pun itu 10 hektaran. Yang rata-rata itu 23. 23 itu kalau di Sumatera Utara. Di Jambi juga nggak banyak-banyak. Yang luas di Riau ini memang luas. Rata-rata luas semua. Oke. Kalau di Riau, tapi yang daerah lain sih masih sedikit. Di Jambi itu 2 hektaran. Kenapa? Karena memang orang-orang tempatan, jarang sih dari pendatang gitu dia. Bukannya di Jambi juga udah banyak petani sawit juga ya, tapi enggak. Petani sawit sih ya ini ya, tapi kebanyakan memang orang-orang tempatan. Kalau orang tempatan kan memang belum berpikir masalah luas kan. Ada memang pasti banyak yang mungkin di puluhan, tapi ya kebetulan dia belum masuk Samadhi saja gitu dia. I see. Okay. Nah, dari daerah kampung itu juga banyak dari Jambi. Oh, ke Jambi mereka. Iya. Dari Jambi. Tapi mentoknya kalau kita lihat kan satu masalah ini kan masalah tempat gitu dia. Kalau petani kan lebih banyak sebenarnya dari Sumatera Utara, kebanyakan petani kan, asal petani. Nah, karena tanah di sana sudah susah, mereka pasti akan cari provinsi yang paling dekat kan itu. Nah, dan pilihannya adalah ke Riau. Nah, kalau masih ada di Riau, mereka nggak akan ke Jambi karena ke Jambi terlalu jauh. Oke. Mungkin karena ada faktor-faktor lah, mungkin ada yang sampai di Jambi. Nah, kegiatan selain memberikan informasi yang lain dari Samadhi ini apa? Selain memberikan informasi atau edukasi kepada anggotanya agar bisa lebih pencapaian good agricultural practice dan agar tidak membeli bibit yang stunting karena akan menjadi stunting juga gitu ya. Selain dari itu apa yang dilakukan oleh Samadhi? Sekarang ini sih kita belajar dari beberapa tahun lalu kan suatu harga yang sangat murah bang. Ya. Harga sawit sangat murah. Yes. Jadi petani ini kan mengeluh dan mengeluh. Ya. Mengeluh dan mengeluh. Jadi kita berpikir bagaimana sih caranya meningkatkan pendapatan mereka juga. Jadi muncullah ide beberapa bahwa ayo kita buat UMKM. Nah, UMKM sawit, nah, semua berbasis sawit. Nah, dan akhirnya tahun berapa 2018 kita buat koperasi Samadhi. Oke. Ya, koperasi Samadhi, dan sekarang ini sudah kita coba dengan yang banyak itu adalah lidi dari sawit. Ya, lidi dari sawit itu sudah banyak gitu dia kan. Habis itu ada beberapa teman-teman sudah coba dengan membuat ini apa namanya itu madu. Oke. Madu ya. Yang dari lebah-lebah yang di sekitar sawit itu. Ya. Nah, habis itu sekarang sudah kita belajar coba dengan membatik bang. Batik sawit lah. Oke. Ya, itulah yang mau kita coba kembangkan dengan teknologi yang sangat sederhana. Itu kita coba, dan tahun kemarin kita juga sudah sempat tanda tangani MOU dengan Politeknik Kaltek Riau untuk mereka membuatin mesin-mesin lidi sawit. Mesin apa? Mesin pembuat lidi sawit. Oh, lidi sawit, oke. Iya, dan juga tahun 2019 kita juga sudah tanda tangani MOU dengan PPKS dan PTPN 5 itu dalam ini pengolahan briket dari tandan sawit. Briket dari tandan sawit. Iya, jadi arang. Oke. Jadi itu kan MOU. Kau ceritakan dulu hasilnya apa? MOU sih MOU ya. Iya, MOU sih MOU. Hasilnya apa? Hasilnya. Oke, kalau hasilnya sih memang kalau kita lihat tahun 2019 itu kita buat coba demo lah. Demo dengan
mengundang PPKS, mesinnya dari PPKS sih sebenarnya. Di mesin dari PPKS, tangkosnya dari PTP. Yang kerjain adalah petaninya Samadhi. Di situ memang sudah dibuat jadi gitu dia. Jadi cuman sekarang masih dalam tahap modif modif mesinnya. Karena mesin kemarin itu tidak ekonomis, tidak seperti itu. Tidak ekonomis di mana? Di harganya atau yield-nya yang? Artinya karena dia harus menjemur lebih lama tangkosnya harus benar-benar kering. Oke. Jadi kalau kita menjemur lagi itu kan lebih makan waktu. Iya. Nah, namanya tolong petani ini kan kalau begitu nggak kerjaan lah ininya. Walaupun hasilnya memang bagus sih. Jadi nunggunya terlalu lama. Terlalu lama. Nah, sekarang dari PPKS sendiri lagi coba membuat mesin memang begitu masuk ke dalam nggak perlu lagi dijemur. Tapi sudah dikeringkan. Iya, bisa dikeringkan di dalam. Jadi ada proses, begitu masuk ke dalam proses itu udah dikeringkan dulu, baru langsung ke proses briquetnya kan gitu proses, ya? Briquetnya baru bisa dipres seperti itu dia. Ya. Itu masih nunggu. Masih kita tunggu. Katanya sih dalam waktu dekat itu mungkin sudah selesai. Dan PTPN sendiri dia sudah ready memberikan beberapa persen dari tangkosnya ke petani. Dan ini cukup menjadi bagian dari segi keekonomiannya masih cukup bagus ya untuk itu. Kalau kita lihat dengan hasilnya kemarin ya Bang, itu sebenarnya bagus sih. Kenapa? Karena kemarin langsung teman-teman yang dari Medan itu, wah ini kayaknya dari Korea sudah ada yang cari briquet, walaupun selama ini mereka briquet itu dari tempurung kelapa sawit. Tempurung kelapa. Kalau briquet yang aku tahu ya, briquet dari tandan kosong itu dari tahun 2012-13 sudah dicari. Udah dicari ya? Udah dicari. Udah. Cuma memang nggak ada yang berhasil ataupun kemudian meneruskan. Ada yang pernah coba. Kita salah satu mencobanya. Enggak, kami dulu tempat aku kerja pernah coba itu. Oh, pernah juga coba berarti? Pernah, tapi aku nggak ngikutin ceritanya. Tapi sekarang kayaknya nggak lanjut itu. Nggak lanjut ya? Ya nggak tahu lah, mungkin hitung-hitungannya. Hitung-hitungan bisnisnya. Iya. Nah sebenarnya kalau dari petani sih, kalau kita cerita tentang bisnis skala besar pasti nggak akan masuk. Ini kan kadang-kadang mikirnya itu diselingan. Nah, diselingan bukan itu jadi bisnis utama. Itu mungkin bisa. Contoh kayak lidi sawit ini sendiri itu sih sebenarnya bukan bisnis utama dari petani sih. Memang itu bukan bisnis utama, tapi harus tetap continue. Betul nggak? Ya, jangan ya namanya pemasaran, sempat berhenti nanti nggak dicari lagi. Iya. Kalau memang briquet itu ya kita bisa dibilangin memang belum tahu bagaimana ekonomisnya, karena kita tanya dari PPKS itu belum ekonomis katanya. Jadi mentoknya bukan di kita, tapi kalau yang untuk lidi ini memang sudah secara kontinu lah Bang. Dan kita berharap juga nanti itu yang lidi ekspor itu kalian bukan? Ada sih pengekspornya bukan Samadhinya. Tapi produksi Samadhi. Tapi yang petaninya itu kebanyakan dari Samadhi. Oh, oke. Tapi petaninya dari Samadhi yang punya mesin koperasi? Atau apa? Atau gimana caranya? Apanya juga memang kita serahkan. Kayak sekarang kan ada beberapa sudah kita serahin ke petani. Dan mereka yang buat? Mereka yang buatin. Dan nanti yang beli kita lah. Itu dia. Bisa lah kau klaim. Kami ekspor lidi. Gitulah. Ya, karena bukan eksporternya kita nggak berani. Itu pula ya. Iya. Atau kau bilang, itu yang diekspor lidi itu produksi kami tuh, gitu dong. Itu mungkin bisa gitu dia, Pak. Mesti begitulah, ya kan? Sekarang juga ini lagi kita diberikan gitu dia kan, diberikan mesin lidi gratis 50 unit, Pak. Woi, enak itu. Iya, dan itu nanti kita serahkan juga gratis ke petaninya dalam proses pembuatan mesin. Tapi kasih ke eksportir nggak gratis kan? Oh itu enggak lah Bang. Iya enggak lah, enggak mungkin lah ya.
Jadi itu sebagai tambahan income bagi petaninya. Mudah-mudahan harga tidak turun lagi, tapi itulah siap-siapnya kan gitu ya? Ya betul, mudah-mudahan harga nggak turun lagi. Kalau nggak turun lagi kan, kenapa? Karena apapun cerita, pelepah itu akan dipotong. Betul, pasti akan dipotong. Pasti akan dipotong dan akan dikerjain gitu dia. Kenapa? Karena itu kerjaan ibu-ibu sore-sore gitu, dia pulang kerja si bapaknya sore bisa dikerjain di rumah gitu dia. Oke. Kalau satu mesin ini bisa buat berapa? Kalau satu mesin itu sih yang dibilang pembuat mesin itu dengan 1 liter bensin ya, 1 liter premiumnya itu bisa menghasilkan 20 kilo lidi. 20 kilo lidi. Ya. Jadi anggaplah 3.000 pun dia 1 kilo, ya 3.000 saja. Kalau di kebun saya 3.000 udah dapat 60.000 dengan hanya satu modal 1 liter minyak. Masih lumayan lah dia dapat. Jadi kalau satu hari dapat 2 liter aja. Karena bahan baku nggak dihitung ya? Iya, bahan baku nggak dihitung, Bang. Cuma rumah pun kosong, tinggal pikul aja kan. Iya, cuma bensin jalankan mesinnya itu aja yang dihitung sebagai kos. Kos, iya Bang. Selebihnya tenaga kerja, tenaga doang. Oke. Wah, mungkin agak panjang juga kita ngomong ini ya, tapi agak sur juga kita ngomong masalah Samadhi ini. Samadhi semoga sukses lah ke depan. Ya ada gerakan-gerakan, ada meminta Pak Erlangga ini untuk jadi Pak Menko Erlangga untuk jadi pembina. Udah deal itu. Oke. Dan sebenarnya Samadhi sendiri kan memang benar-benar petani. Ya. Kita dari dulu nggak pernah, siapa sih artinya penasehat kita, pembina kita, selalu nggak pernah kita buat orang-orang tua. Lalu orang yang tua kita buat jadi pembina kita. Yang memang sudah sangat sepuh lah. Dan karena ada kayak kita belajar dari periode sebelumnya itu, karena mereka juga memang udah sangat tua, nggak sanggup lagi. Ya, jadi kita dapat advice dari dia juga sudah agak sulit mendapatkannya. Kemarin kan kita cobalah cari pembina sedikit yang ya walaupun nggak di Riau ini, di Jakarta juga boleh lah kan itu. Ya artinya bisa membantu Samadhi. Dalam hal misalnya mungkin kita juga ingin tahu regulasi juga kan Bang. Menaikkan Samadhi lah. Kalau kami benar-benar dari petani, kalau kita berpikir begini, kalau kita benar-benar dari dasar semua ke atas itu akan pelan. Ada baiknya kalau yang orang dari atas menarik, mengangkat ini kan bisa lebih cepat. Itulah sih sebenarnya dasarnya. Nah, jadi kita sih udah beberapa kali ketemu dengan beliau dan katanya sih khusus untuk petani dia mau, dia bilang Bang. Oke. Mantap lah itu. Semoga Samadhi semakin jaya. Ya. Amin Bang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan ini. Asik juga ternyata ya, seorang Tolen Ketaren yang tadinya juru parkir kapal, terus kemudian bekerja di korporasi, balik-balik lagi dia pikir, selama bekerja di korporasi juga menjadi petani jeruk, ya, tetapi ada insting jeruk, petaninya itu tetap muncul dari jeruk, pindah dia ke petani sawit. Tapi dengan polos, kalau boleh, aku nggak bilang, kau bilang tadi tolol, enggak lah, polos lah, itu lebih tetapnya ya, lebih tepat itu polos, bahwa pengetahuan sawitnya itu sangat-sangat rendah, ya, ngikut aja apa ya, tetapi berubah dengan waktu yang berjalan, ya kan gitu ya Tolan ya, bahwa kegagalan ya itu kunci satu. Kegagalan yang pernah terjadi belum tentu menjadi suatu hal yang bagi kita untuk tidak memperbaiki diri. Ya, setiap kali kita gagal kita harus bisa memperbaiki diri untuk ke depan. Kemudian sehingga Pak Tolen kita berkembang menjadi diangkat atau dipilih menjadi ketua dari asosiasi Samadhi yang punya moto yang cukup unik, yang cukup bagus dan sangat bagus menurut saya, karena kewajiban Samadhi untuk membantu petani, ya, petani sawit. Petani sawitnya tidak terlalu, bukan menjadi keharusan
menjadi anggota Samadhi untuk dibantu. Itu tugas mulia dari Samadhi yang kita perkenalkan dalam perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih Tolen sudah bergabung dan semoga Samadhi jaya. Tolen juga kebunnya juga semakin baik ya. Baik. Kalau bisa semakin luas gitu dia. Semakin luas tapi jangan sentuh itu yang namanya kawasan, enggak ya? Kawasan tolong tidak disentuh gitu ya. Jangan ya. Jangan disentuh kawasan itu untuk membuka lahan sawit karena masih ada lahan lain walaupun lebih mahal, ya kan ya? Iya. Walaupun lebih mahal tetapi itu adalah sudah menghindari hal-hal yang akan mungkin muncul di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih sudah mendengar dan juga sudah menonton podcast saya ini. Saya Togar Sitanggang, Tagar Podcast. Sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like dan berikan komen yang membangun untuk perbaikan-perbaikan yang mungkin kami lakukan bersama tim di dalam episode mendatang. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Bang. Terima kasih Otolin. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.